Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Bu Berlian. Kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola atau yang biasa disebut dengan gerak peluru. Tujuan dari pembelajaran kita pada gerak parabola ini adalah untuk kompetensi dasar pengetahuan. Diharapkan siswa dapat menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar keterampilan, diharapkan siswa dapat mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Pada gerak parabola atau gerak peluru ini, jika kita meninjaunya dari sebelah atas, dari sebelah sini, maka kita akan melihat ini mata kita di sini. Maka kita seolah-olah melihat gerakan benda hanya bergerak lurus horizontal saja ke sebelah kanan. Kita lihat di sini punya kecepatan dan pada arah horizontal tidak ada gaya yang membuat peluru ini bergerak makin cepat atau makin lambat, sehingga kita dapat menyatakan geraknya seolah-olah adalah gerak lurus beraturan. Sedangkan jika kita memandang peluru dari arah vertikal, maka kita seolah-olah melihat peluru tersebut naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, sehingga pada saat dia naik dan pada saat dia turun akan selalu kita dapatkan peluru tersebut dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya menuju ke pusat bumi, sehingga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Itu sebabnya pada saat dia bergerak secara vertikal ke atas dan ke bawah, kita dapat menyebutnya sebagai gerak lurus berubah beraturan. Sehingga gerak parabola atau gerak peluru adalah perpaduan dari gerak GLB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita saksikan gerak parabola atau gerak peluru berikut ini. Jika kecepatan awal kita setting 16 meter per sekon, kemudian sudut elevasi atau sudut antara kecepatan awal peluru dengan arah bidang horizontal kita setting menjadi sudutnya 30 derajat, maka kita akan lihat jangkauan terjauhnya. Ternyata di sini di posisi 22,5 meter. Bagaimana kalau sudut elevasinya kita ubah menjadi 45 derajat, maka coba kita tembakan. Ternyata jangkauannya menjadi lebih jauh, menjadi di sini 26,1 meter. Sekarang kita ubah lagi sudut elevasi antara meriam dengan tanah. Kita perhatikan menjadi 60 derajat dengan sudut 60 derajat, kemudian kecepatan yang sama ya, 16 meter per sekon. Kita lihat ternyata jangkauan terjauh peluru itu sama dengan jika sudut elevasinya 60 derajat. Jadi 30 derajat dan 60 derajat dengan kemiringan yang berbeda dengan kecepatan yang sama menghasilkan jangkauan terjauh yang sama. Sedangkan untuk kasus sudut elevasi 45 derajat ternyata memiliki jangkauan yang paling jauh.
Sekarang mari kita perhatikan bagaimana jika Maryam tidak lagi berada tepat di atas tanah, tetapi memiliki ketinggian terhadap tanah. Misalnya kita setting tinggi Maryam 2 meter, kemudian kecepatannya kita setting sama seperti tadi 16 meter per sekon. Sudut elevasinya kita buat menjadi 30 derajat. Kita coba tembakan. Oke, ternyata di sini jangkauannya menjadi 25,6 meter. Sekarang kita coba perhatikan kalau sudut elevasinya kita ubah menjadi 45 derajat. Kita coba tembakan. Ternyata jangkauannya menjadi lebih jauh dari posisi Maryam. Sekarang coba kita ubah menjadi sudutnya menjadi 60 derajat. Coba kita tembakan. Ternyata pada kedudukan seperti ini, jangkauan terjauh yang ditempuhnya ini lebih pendek daripada jika sudut elevasinya 30 derajat. Jadi ternyata untuk kasus Maryam tidak tepat berada di dalam tanah, tepat berada di atas tanah, untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat, jangkauan terjauhnya tidak lagi sama, tetapi menjadi berbeda. Di sini kita dapatkan ternyata untuk sudut 45 derajat itu selalu memiliki jangkauan yang paling jauh. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.